Halo sahabat belajar, selamat datang di Belajarpedia. Di video kali ini kita akan membahas tentang olahraga catur. Penasaran? Mari simak penjelasannya. Yang pertama, pengertian. Catur merupakan permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak, yang disusun dalam petak 8x8, yang terbagi sama rata berjumlah masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna putih dan hitam. Permainan ini dimainkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Catur diyakini berasal dari permainan India, yang berasal dari kata caturangga, sekitar abad ke-7. Caturangga juga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur, seperti siangki atau catur Cina, janggi atau catur Korea, dan sogi atau catur Jepang. Catur mencapai Eropa pada abad ke-9, saat terjadi penaklukan Hispania oleh Umayyah. Buah-buah catur tersebut diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 di Spanyol, sedangkan aturan catur modern distandardisasi pada abad ke-19. Yang kedua, sejarah. Catur pada permulaannya dimainkan di India bagian barat, dikenal dengan nama caturangga. Caturangga merupakan kata bahasa Sanskrit yang berarti 4 pasukan perang, merujuk pada 4 pasukan perang yang digunakan oleh India saat itu, yaitu kereta perang, tentara bergajah, tentara berkuda, dan infanteri. Permainan caturangga merupakan miniatur dari kondisi perang yang sesungguhnya. Dua pasukan perang saling berhadap-hadapan, daerah netral ada di antara keduanya, pasukan infanteri di garis depan, pasukan berkendaraan di garis belakang, dengan pimpinan berada di tengah. Buah catur permainan caturangga terdiri dari raja, menteri, pasukan bergajah, pasukan berkuda, kereta perang atau yang sekarang disebut benteng, dan pasukan infanteri atau yang sekarang disebut bidak. Permainan ini mengalami perkembangan di Eropa, beberapa peraturan baru diuji cobakan untuk meningkatkan kecepatan permainan dan kemungkinan strategi jangka panjang, hingga akhirnya pada sekitar tahun 1600, permainan catur berkembang menjadi catur modern yang dikenal sekarang. Yang ketiga, alat dan peraturan. Buah catur terdiri dari 2 set berwarna putih dan hitam. Satu set terdiri dari 16 buah, dan buah-buah tersebut diurutkan dari yang terpenting, terdiri dari 1 raja, 1 menteri, 2 gajah, 2 kuda, 2 benteng, dan 8 bidak. Satu buah catur hanya bisa menempati 1 petak. Untuk permainan dilangsungkan di atas papan permainan berpetak dengan ukuran 8 baris yang disebut juga ranks, ditandai dengan angka 1 sampai 8, diurutkan dari terbawah menurut sisi buah putih. Kemudian 8 kolom yang disebut juga files, ditandai dengan huruf A sampai H, diurutkan dari paling kiri menurut sisi buah berwarna hitam dan putih yang berselang-seling. Khusus untuk buah menteri, menteri putih diletakkan di petak putih dan menteri hitam di petak hitam. Raja diletakkan berdampingan dan berada di samping menteri. Yang keempat, manfaat. Salah satu manfaat bermain catur adalah menjaga kesehatan dan fungsi otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bermain catur dengan rutin dapat meningkatkan kapasitas memori otak sekaligus melatih kemampuan otak untuk berpikir, memecahkan masalah, dan menyusun rencana. Selain itu, ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa anak-anak yang sering bermain catur rata-rata memiliki IQ dan prestasi akademik yang lebih baik daripada anak-anak yang tidak bermain catur. Ini membuktikan bahwa bermain catur bisa membuat anak menjadi lebih cerdas. Yang kelima, fakta menarik. Nah, pasti ini yang kalian tunggu-tunggu. Kalian tahu gak sih, kalau permainan catur pernah membebaskan terpidana hukuman mati? Yap, kalian gak salah dengar kok. Hal itu terjadi pada tahun 1918 ketika kelompok Bolshevik memberikan hukuman mati kepada Grandmaster Perancis keturunan Rusia yang bernama Osip Bernstein karena pekerjaannya sebagai bankir yang dianggap sebagai dukungan terhadap kapitalisme. Di hari eksekusi mati tiba, ketika regu tembak sedang mempersiapkan diri, salah seorang perwira yang kebetulan seorang pecinta catur memberikan penawaran terbaik kepadanya, yaitu memberikan sebuah kesempatan untuk membuktikan identitasnya sebagai Grandmaster. Jika Osip bisa mengalahkan semua petugas dalam permainan catur, maka Osip akan terbebaskan dari hukuman mati. Dan tentu saja Osip berhasil mengalahkan semua petugas dan terbebas dari hukuman mati. Wah, beruntung sekali ya sahabat belajar. Nah, cukup sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.